Om Swastiastu. Pada saat kematian, sesuai dengan kondisi mentalnya, makhluk hidup dibawa oleh badan halus yang terdiri atas kecerdasan, pikiran, dan ego menuju ke badan kasar yang lain. Jadi setelah kematian, badan halus membawa atma. Ini seperti sesuatu yang terbungkus lalu diterbangkan. Anggaplah sebagai contoh sebuah balon terbang. Balon itu berisi sebuah batu kecil di dalamnya. Ketika kita lepaskan, balon itu akan terbang ke sana kemari. Begitu juga badan halus ini membawa roh atau atma ke badan yang lain. Semakin kusam badan halus, itu pertanda semakin besar dosa seseorang, sehingga dia menjadi orang yang kasar, baik dalam berbicara, berpikir, dan bersikap. Ini juga yang menyebabkan seseorang tidak tertarik pada ilmu pengetahuan rohani, atau ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Semua ciri badan dan pikiran yang buruk menandakan kadar dosa seseorang. Ketika hukum alam yang ada di bawah aturan Tuhan Sri Krishna memutuskan jenis badan kasar mana yang bisa diperoleh makhluk hidup, dia akan dipaksa memasuki badan seperti itu sesuai dengan karma wasana atau sisa-sisa karma di kehidupan masa lalunya. Hukum Tuhan memaksa seseorang untuk masuk dalam badan tertentu sesuai dengan kadar dosa dan pahalanya. Kalau seseorang suka menyakiti makhluk hidup, dia akan dipaksa mendapatkan badan hewan di kelahiran berikutnya supaya dia bisa dipotong oleh manusia. Apabila seseorang tekun dalam rohani dengan cara tekun berbakti kepada Tuhan, hukum Tuhan yang bersifat rohani mendorong orang itu supaya terus maju dalam rohani di kelahiran-kelahiran selanjutnya. Hukum alam atau rita diatur oleh tenaga Tuhan yang maha perkasa yang disebut dengan maya. Tenaga Tuhan bersifat material dan juga rohani. Tenaga material disebut Mahamaya dan tenaga rohani disebut Yogamaya. Jadi tatkala seseorang tekun dalam rohani atau tekun dalam kegiatan-kegiatan yang saleh, maka Yogamaya yang mendorong dan mengaturnya. Karena itulah kitab suci Weda menyatakan, berhati-hatilah menjadi manusia dengan senantiasa tekun berbakti kepada Tuhan dan mengikuti petunjuk kitab suci Weda. Dengan sendirinya nanti tenaga Tuhan akan mendorong kita untuk memasuki dunia rohani. Inilah kebenaran tentang roh dan badan menurut kitab suci Weda, terutama dalam Bhagavad Gita dan kitab-kitab Upanishad lain. Orang-orang yang pikirannya gelap dan tidak memiliki kecerdasan untuk mengerti proses perpindahan atma yang ditentukan oleh alam seperti itu, menyatakan bahwa ketika badan kasarnya itu berakhir, kehidupannya juga berakhir selamanya. Ini adalah pemikiran yang keliru dan gelap. Orang semacam itu tidak menyadari bahwa di balik badan ada sang roh atau atma yang memberikan hidup bagi badan itu. Orang-orang yang kekurangan pengetahuan tidak memiliki kecerdasan sehingga mereka tidak bisa mengerti proses perpindahan atma ini dan cenderung menganggap atma sama dengan badan atau menganggap diri mereka yang sejati adalah badan kasar ini. Padahal sesungguhnya diri kita yang sejati adalah roh atau atma, sedangkan badan kasar hanyalah pembungkusnya saja. Sama seperti seseorang yang mengganti baju, apabila baju tersebut telah rusak, maka seseorang akan meninggalkannya. Demikian pula, apabila badan kasar ini telah rusak karena penyakit atau karena tua, maka roh atau atma akan meninggalkan badan ini. Proses meninggalkan badan kasar ini disebut dengan istilah mati. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acarya besar Hindu di abad modern ini, menyatakan, di zaman sekarang terdapat pertentangan yang besar terhadap gerakan spiritual Hindu atau gerakan kerohanian Hindu yang dianggap sebagai gerakan cuci otak dan gerakan yang sesat. Sebagian orang menganggap bahwa orang-orang yang belajar rohani dicuci otaknya. Apabila otak seseorang dicuci, bukankah nantinya akan menjadi bersih dari sifat-sifat yang buruk? Apalagi jika ada orang lain yang mau mencuci otak kita dari pemikiran-pemikiran jahat dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti membuang-buang waktu, mabuk-mabukan, narkoba, dan sebagainya. Bukankah itu sesuatu yang baik?
Apabila kita memiliki pakaian yang kotor, lalu ada seseorang berkata, "Saya akan mencuci pakaian Anda." Bukankah itu sesuatu yang menguntungkan? Begitu pula kegiatan kerohanian Weda mencuci otak kita dari pikiran-pikiran kotor seperti berzina, judi, mabuk, iri hati, dan dengki. Dengan kata lain, apabila kita tekun dalam proses kerohanian Weda, maka sadripu di dalam diri kita perlahan-lahan disucikan. Inilah proses cuci otak yang dimaksud dalam kitab suci Weda. Ketika otak kita dicuci dengan proses rohani, kita juga akan menjadi rohani. Bukankah itu malah baik? Oleh karena itu, gerakan rohani mencoba untuk mengangkat kesadaran orang-orang dengan memberi pencerahan kepada kecerdasannya agar mereka bisa mendapatkan keberuntungan lahir sebagai manusia. Sesungguhnya gerakan rohani atau kegiatan-kegiatan spiritual Weda bertujuan untuk mengangkat kesadaran umat manusia yang kian hari kian merosot oleh hal-hal yang membuat kegelapan dalam pikiran. Belajar agama berarti belajar menyadari bagaimana sebenarnya hidup sebagai manusia yang sejati. Orang-orang tidak menyadari bahwa seseorang akan dipaksa berpindah dari satu badan ke badan yang lain setelah kematian sesuai dengan karmanya. Orang-orang yang kurang pengertian tidak tahu tentang kesadaran kepada Tuhan, dan malangnya mereka akan dipaksa terus berpindah dari satu badan ke badan yang lain. Apabila kita tidak menyadari diri kita dalam kehidupan ini dan cenderung bertahan dalam kegelapan, maka dalam kehidupan-kehidupan selanjutnya kita akan dipaksa oleh hukum alam atau hukum rita untuk mendapatkan badan-badan yang lebih buruk. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Bisa saja suatu hari, ketika kita tidak mengembangkan kesadaran rohani dengan baik dalam kehidupan ini, kita bisa saja lahir menjadi binatang atau bahkan pepohonan. Jadi orang tidak sadar bahwa kalau mereka tidak menyadari pengetahuan agama dengan baik, berarti mereka akan terus dipaksa mendapatkan badan kasar yang tidak sesuai dengan keinginan mereka di kehidupan selanjutnya. Hukum Tuhan dalam bentuk karma pala memaksa seseorang untuk mendapatkan badan kasar walaupun orang itu tidak mau. Sebagai contoh, kalau lantaran seseorang sakit, lalu dia membunuh makhluk hidup lain agar dia bisa mendapatkan obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia akan lahir menjadi makhluk seperti itu pada suatu hari untuk dijadikan obat yang sama di kehidupan yang akan datang. Inilah hukum karma pala yang kejam dan terus berputar seperti itu. Selama ini kebanyakan dari kita hanya memahami karma pala dalam ruang lingkup kecil sesama manusia saja. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana seseorang meninggalkan semua kegiatan yang berdosa. Kegiatan-kegiatan rohani yang berdasarkan kitab suci Weda bertujuan untuk menghindarkan umat manusia dari kegiatan-kegiatan yang berdosa atau kegiatan yang menjerumuskan mereka dalam kegelapan. Orang sesungguhnya akan terus dipaksa berpindah dari satu badan kasar ke badan kasar yang lain melalui kelahiran demi kelahiran. Apabila seseorang memiliki sifat-sifat yang jahat, tidak ingin dekat dengan Tuhan, maka dia dipaksa untuk mendapatkan badan agar ia makin jauh dari Tuhan. Dijelaskan dalam sloka-sloka kitab suci Weda Bhagavad Gita bahwa karena watak orang-orang seperti itu masih berwatak kegelapan, ia dipaksa untuk mendapatkan badan lain yang lebih rendah. Walaupun orang itu berkata, "Saya tidak mau mendapatkan badan yang menjijikan itu," dia tidak bisa berbuat apapun. Itu adalah hukum karma yang diatur oleh hukum alam material ini. Orang yang memanfaatkan hidupnya untuk menekuni jalan rohani tidak akan ada paksaan seperti itu oleh hukum-hukum alam.
Sebaliknya, dia akan semakin dituntun untuk menuju hal-hal yang spiritual. Karena itu, kembali lagi, kita harus berpikir bahwa diri kita ini harus terus hidup dalam kesadaran dan kesucian rohani. Karena perbuatannya yang berdosa dan wataknya yang buruk, orang-orang yang tidak ingin memanfaatkan hidup sebagai manusia selanjutnya akan dipaksa untuk mendapatkan kehidupan yang menjijikan dan mengerikan setelah kematiannya. Setelah mendapatkan badan yang menjijikan tadi, secara otomatis dia tidak akan bisa lagi membebaskan dirinya dari keadaan material tersebut. Ini seperti seorang penjahat yang ditangkap oleh polisi. Dia berkata, "Tolonglah, jangan siksa saya, jangan tangkap saya." Tentu tidak bisa seperti itu, karena penjahat tersebut sudah dipaksa oleh hukum. Begitulah kalau kita tidak hidup secara sadar rohani kepada Tuhan, kita ditangkap dan dipaksa oleh hukum-hukum alam untuk menerima akibat yang sangat mengerikan. Perpindahan sang roh atau atma berlangsung terus-menerus selama seseorang belum dibebaskan dari alam material ini. Karma akan memaksa seseorang mendapatkan badan tertentu di kehidupan selanjutnya. Bukan orang itu yang menentukan di mana dia akan lahir dan menjadi apa, namun Tuhan sendiri melalui hukum-hukum alam. Sebaliknya, apabila seseorang maju secara rohani, dia bisa menentukan jalannya sendiri. Dan bahkan dia bisa menentukan hari kematiannya seperti apa yang dilakukan oleh Bhisma. Sesungguhnya tujuan hidup manusia adalah supaya seseorang bisa berbakti kepada Tuhan dalam jalannya. Apabila kita mulai merenung tentang hakikat kehidupan kita sebagai manusia, kita hendaknya mulai berpikir, ternyata saya hanya memikirkan sifat-sifat yang sementara dan segala aset yang bersifat sementara. Namun, saya belum memikirkan sesuatu yang lain, yang kekal, dan lebih tinggi daripada hal-hal yang material ini. Kadang-kadang karena sentuhan-sentuhan alam material ini, seseorang merasa cemburu, merasa marah, iri hati, dan benci dengan sesuatu atau seseorang. Apabila direnungkan, itu sesungguhnya tidak terlalu penting. Kadang-kadang ketika ada orang miskin datang ke rumah minta makan saja, kita sudah jengkel. Akan tetapi kalau seseorang sudah menyadari secara rohani, semua sifat itu hanyalah sifat badaniah saja, yang bersifat duniawi. Walaupun sebagian orang takut dengan kematian, kematian sesungguhnya sudah ada di samping kita sejak kita lahir. Inilah maksud sloka-sloka dalam Bhagavad Gita, terutama bab 2 dan bab 3, bahwa atma atau roh akan selalu berpindah dari suatu badan ke badan kasar yang lain. Kadang-kadang orang begitu yakin sekali bahwa dia pasti akan lahir menjadi manusia lagi di kehidupan selanjutnya. Apalagi sistem kita yang kadang-kadang terlalu percaya diri dengan apa yang telah kita lakukan. Ini adalah ilmu pengetahuan yang sangat bermakna dan hendaknya dipahami agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila kita menyadari mengenai hakikat perpindahan roh atau atma dari satu badan ke badan yang lainnya, serta dipengaruhi oleh hukum karma pala, maka kita hendaknya berhati-hati di dunia ini dalam berbuat, berkata, dan berpikir. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om. Jagannatha namami radhikadhikam jayadine nate bhagavan prema madhura dipater jaya Jagannatha